Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Zulfianti, NIM 20046156 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian telaah kurikulum dan buku teks sejarah. Soal yang pertama, menurut analisis saudara, apa permasalahan utama pendidikan kita Indonesia saat ini dan beri alasan kenapa hal tersebut menjadi masalah utama. Menurut saya, masalah pendidikan Indonesia rendahnya kualitas tim mengajar. Halnya karena penggunaan buku paket sebagai acuan, Indonesia sudah beberapa kali mengganti kurikulum yang digunakan, tapi setiap terjadinya perubahan tersebut tidak menimbulkan kemajuan dan hal tersebut. Gedung sekolah yang kurang layak dan kurang nyaman. Halnya kita tahu sendiri karena pendidikan di Indonesia itu sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana. Kemudian mahalnya biaya pendidikan. Halnya karena banyak siswa yang sulit ekonomi untuk biaya pendidikan swasta, butuh mempertimbangkan bahkan adanya yang bakal menganggur karena tidak cukupnya biaya. Kemudian adanya jarak lokasi target didik dengan sekolah yang jauh dan medan sulit. Kemudian materi pelajarannya yang kurang terstandar, halnya karena penggunaan buku paket sebagai acuan, bahkan jarang yang mengembangkan materi tersebut berpedoman kepada akan buku paket tersebut. Soal nomor 2. Berikan analisis saudara mengenai hal ini. Apakah kita benar-benar membutuhkan program Merdeka Belajar tersebut atau ada yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan kita terlebih dahulu? Apa hal krusial tersebut dan kenapa? Menurut saya, untuk saat ini, mengingat Indonesia rendahnya kualitas dalam pendidikan, apa salahnya untuk dicoba terapkan. Cara yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran jarak jauh adalah dengan lebih banyak mengutamakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih melibatkan peran siswa ketimbang terlalu bertumpu pada guru. Sementara dalam penggunaan teknologi pendukung, guru dituntut lebih banyak mencari referensi tambahan dengan teknologi yang tersedia untuk menciptakan materi yang lebih menarik. Sedangkan yang berkaitan dengan sikap tersebut siswa, karena adanya jarak yang memisahkan guru dan siswa, guru perlu mengembangkan sikap yang lebih modern dan dewasa dengan otoriter layaknya guru di masa lalu. Adapun tujuan Merdeka Belajar menciptakan suasana belajar yang bahagia, balik lagi murid maupun para guru. Merdeka Belajar ini konon dilahirkan dari banyaknya keluhan orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Tugas guru harus juga dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Soal nomor 3. Ambillah salah satu contoh materi pembelajaran sejarah Indonesia, kemudian saudara analisis pembelajaran karakter yang terdapat dalam materi tersebut, berikan alasannya. Pada materi sejarah Indonesia kelas 12 semester 2, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi masyarakat bangsa, pembelajaran karakter pada materi ini untuk mengajarkan seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga, serta rasa dan karsa, maupun bersikap moral watak yang diterapkan terhadap bangsa. Kesadaran tersebut pentingnya disintegrasi bangsa, bahkan teladan terhadap para tokoh persatuan yang dapat kita dilihat dari bentuk pengorbanannya. Hal bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi, karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya dan menguatkan persatuan bangsa Indonesia, harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Soal nomor 4. Ceritakan pengalaman pribadi saudara dalam sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah dan analisisnya. Menurut saudara, apa hal mendasar yang seharusnya dibenahi dalam pembelajaran sejarah? Pada sekolah menengah atas saya, waktu itu pembelajaran sejarah secara ceramah, yang dimana guru sejarah saya sewaktu SMA yang mengajar bertugas menyampaikan materi secara langsung kepada murid tanpa harus murid untuk mencari dan menemukan materi tersebut. Pengalaman saya ketika sekolah dulu dan belajar sejarah dengan pendekatan ini menurut saya cukup baik, karena ketika guru menerangkan materi sejarah kami, para murid dapat mendengarkan langsung dan dapat dengan mudah memahami tentang materi tersebut.
Tetapi ini juga bergantung dengan bagaimana kemampuan guru dalam menyampaikan materi tersebut. Jika guru yang menguasai materi dengan baik, maka guru tersebut dapat menjelaskan dan menerangkan isi materi dengan cara yang sangat sederhana yang dapat dipahami dengan mudah dan oleh para murid. Dan sebaliknya, jika sang guru kurang mampu menguasai materi dan dalam menerangkan atau menjelaskan isi materi dengan berbelit-belit, maka murid pun akan kesusahan untuk mencerna dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Intinya, pendekatan pembelajaran ini cukup baik jika guru mampu menyampaikan materinya dengan baik dan para murid memberikan perhatian yang serius ketika guru menyampaikan materi, maka pembelajaran pun akan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Soal nomor 5. Bila suatu saat nanti saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pembelajaran sejarah yang ingin saudara lakukan terhadap siswa-siswa saudara? Kenapa demikian? Menurut saya akan face to face atau menjelaskan secara langsung materi yang akan dibahas, di mana guru saya hanya menjelaskan inti dari materi pembelajaran tersebut, sehingga guru menyuruh untuk berpikir kritis tentang materi yang dibahas dan disuruh mengembangkan materi inti yang telah dijelaskan dengan referensi yang didapatkan dan berbagai sumber. Dan kemudian saya tidak hanya menyampaikan materi, saya akan berusaha untuk meminta pengajuan jika pada pembelajaran sejarah akan ada pengunjungan atau study tour ke museum-museum agar siswa tersebut tidak bosan dan tidak menganggap sejarah hanya ceritanya saja, atau menayangkan setidaknya film yang menyatakan terkait sejarah dan pastinya akan disesuaikan pada materi yang bersangkutan agar dapat dipahami lebih oleh siswa. Baiklah, sekian jawaban soal ujian akhir semester telah kurikulum dan buku teks sejarah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.